Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Izami dari Fakultas Hukum Universitas Mataram semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada kelas E2. Yang dimana terdapat organisasi dalam sebuah pemerintahan desa. Yang pertama itu organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu perkumpulan ataupun wadah bagi sekelompok orang yang telah bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari organisasi dalam pemerintahan desa yaitu mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Dan yang kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Yang ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya, mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Kemudian, mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Adapun organisasi dalam pemerintahan desa, di antaranya organisasi pemerintahan yang ada di setiap pedesaan merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintahan pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Adapun tata kelola dari tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan desa. Menurut Daniri, ada 5 prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di mana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran. Adapun tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa lainnya, di antara yang pertama itu kepala desa, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD dan mengajukan rancangan peraturan desa. Selanjutnya menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD. Berikutnya menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Selanjutnya membina kehidupan masyarakat desa dan membina ekonomi desa serta mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Kemudian mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun selanjutnya itu sekretaris desa. Tugas pokoknya itu membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun fungsinya, yang pertama itu penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa. Dan yang kedua, melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan. Yang ketiga, melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara. Kemudian yang keempat, penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa. Kemudian fungsi yang kelima yaitu penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas urusan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Adapun kepala urusan umum yaitu tugas pokok yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Adapun fungsi kepala urusan yaitu pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan. Kemudian pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa, pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, dan pelaksanaan penyediaan, penyimpanan, serta pendistribusian alat tulis kantor, serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor, pengelolaan administrasi perangkat desa, persiapan bahan-bahan laporan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. Adapun keuangan, kepala urusan keuangan memiliki tugas pokok yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa, dan mempersiapkan bahan penyusunan APB desa. Adapun fungsinya yaitu pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa, persiapan bahan penyusunan APB desa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. Adapun kepala urusan pemerintahan yang dimana tugas pokoknya itu membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan,
pertanahan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Adapun fungsi dari kepala urusan pemerintahan ini yaitu pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan, persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa. Adapun pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan, pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa, dan persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil. Selanjutnya, adapun administrasi pemerintahan desa yang dimana yaitu pembuatan kartu tanda penduduk atau sering kita sebut dengan KTP, kemudian pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat keterangan tidak mampu SKTM bagi warga desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan, misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Adapun surat keterangan lulus lintas, surat keterangan NCTR, dan lain-lain. Adapun kepala urusan pembangunan, yang dimana tugas pokoknya itu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat, dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat, serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Adapun fungsi dari kepala urusan pembangunan, yaitu penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat. Kemudian melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, pengelolaan tugas pembantuan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Adapun kepala urusan kesra atau kesejahteraan rakyat, yang dimana memiliki tugas pokok yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Adapun fungsi dari kepala urusan kesejahteraan rakyat tersebut, yang dimana yang pertama itu penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan, yang kedua penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama, penyiapan bahan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa. Adapun kepala dusun, yang dimana tugasnya membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, serta melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat. Adapun fungsinya itu melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun, melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian. Adapun BPD atau Badan Perwakilan Desa, yang dimana BPD ini mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun tugas dari BPD yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, di mana membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian menyusun tata tertib BPD. Selanjutnya, adapun pembagian desa, yang dimana yang pertama itu menurut para ahli, yang dimana menurut para ahli, menurut Sutarjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Sanianti Nur Muharimah, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Kemudian, adapun pembagian desa menurut Permendagri, dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015, menurut klasifikasi tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Yang dimana desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya adapun desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Kemudian yang terakhir, desa swasembada merupakan desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Baik, sekian mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai hukum pemerintahan desa dan kelurahan pada
kali ini. Jika ada kurang dan kelebihan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.